Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kepada yang terhormat Dr. Zahra Alwi MPD dan juga Ibu Khalidatun Nuzula MPD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Sebelumnya perkenalkan, saya Arinda Yohan Felindasari dengan NIM 06021282328024. Di sini saya akan menjelaskan dan juga memaparkan hasil analisis buku teks bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi 2018 menggunakan teori Greene dan Pitti. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir salah satu mata kuliah, yakni mata kuliah telaah kurikulum dan juga buku teks. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Pada bab 1 terlebih dahulu pendahuluan terdiri dari 4 latar belakang. Alasan saya memilih buku teks bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Jadi, pentingnya buku teks dalam pembelajaran ini ialah karena pada zaman yang serba digital saat ini, buku teks itu sangat dibutuhkan sebagai media pembelajaran. Lalu, buku teks ini juga merupakan buku yang digunakan tentunya oleh siswa sebagai penunjang kegiatan belajar yang berisi uraian materi tertentu yang disusun secara sistematis dengan tujuan tertentu juga. Lalu, relevansi buku teks dengan kurikulum 2013 ini adalah seperti yang kita ketahui, kurikulum 2013 ini dirancang untuk menekankan pembelajaran yang berbasis kompetensi yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi buku teks yang disusun pada kurikulum ini harus dapat menunjang 3 kompetensi tersebut. Lalu selanjutnya, peran buku teks dalam meningkatkan literasi dan kemampuan berpikir kritis. Tentunya, melalui kegiatan membaca buku teks ini diharapkan para peserta didik atau siswa itu dapat membantu mereka untuk meningkatkan kemampuan berpikir mereka terhadap hal-hal tertentu pada zaman yang semakin maju dan juga semakin canggih saat ini. Dan yang terakhir, analisis buku teks untuk pengembangan pendidikan. Jadi, pemilihan buku teks ini sebagai objek penelitian itu didasarkan oleh pentingnya buku teks dalam proses pembelajaran. Juga terlebih di zaman yang modern saat ini. Karena buku ini juga bukan hanya sebagai panduan belajar, tapi juga berfungsi sebagai media yang menyampaikan nilai-nilai budaya dan moral kepada peserta didik. Lalu identitas buku adalah pada slide ini ditunjukkan, judulnya adalah Bahasa Indonesia, penulisnya adalah Agus Trianto, Harsiati, dan Eko Sasi. Penerbitnya ialah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tahun terbit 2018 dan edisi revisi 2018 cetakan kedua. Kemudian, rumusan masalah didapat berdasarkan teori analisis yang saya gunakan ialah Greene dan Pitti. Itu saya pilih 5 dari 10 kriteria yang mencakup bagaimana buku teks bahasa Indonesia dapat menarik minat peserta didik. Yang kedua, bagaimana buku teks bahasa Indonesia dapat memotivasi peserta didik. Yang ketiga, bagaimana buku teks bahasa Indonesia memuat ilustrasi yang menarik hati peserta didik. Dan yang keempat, bagaimana buku teks bahasa Indonesia berhubungan dengan pelajaran lain. Dan yang terakhir, bagaimana buku teks bahasa Indonesia menghargai perbedaan pribadi peserta didik. Kemudian, didapatkan juga manfaat dari adanya tujuan tersebut, yakni didapatkan juga dari rumusan masalah sebelumnya. Di tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami minat peserta didik
Buku teks dapat memotivasi peserta didik, harus memuat ilustrasi, dan juga memahami hubungan buku teks dengan pelajaran lain, serta menghargai pribadi peserta didik berdasarkan teori Greene dan Pitti. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Dalam hal ini, penelitian buku teks ini bermanfaat secara teoretis dan juga secara praktis. Dan secara teoretis itu dapat berfungsi sebagai pedoman mata kuliah, telaah kurikulum, dan juga buku teks. Lalu jika secara praktis itu dapat membantu individu dalam menyusun suatu karya ilmiah berdasarkan penelitian buku teks. Selanjutnya masuk ke bab 2 ialah tinjauan pustaka. Di sini sesuai dengan teorinya ialah Greene dan Pitti, saya menggunakan 5 kriteria dari adanya 10 kriteria, yakni buku teks harus mampu menarik minat, memotivasi, memuat ilustrasi menarik, berhubungan dengan pelajaran lain, dan juga menghargai pribadi peserta didik. Kemudian, saya juga menggunakan 3 penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitiannya. Lalu, kita lanjut ke bab 3, yakni masuk ke metodologi penelitian. Dalam hal ini, saya menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif untuk menganalisis data hasil yang didapatkan menggunakan angka-angka dalam menunjukkan keterangan hasil sampel. Kemudian angka-angka tersebut akan saya jelaskan lebih lanjut dengan menggunakan kalimat dan deskripsi. Kemudian objek penelitian dalam hal ini adalah buku teks bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Lalu yang ketiga, instrumen penelitiannya ialah menggunakan kuesioner dan wawancara. Jadi saya menggunakan pedoman kuesioner, yakni dengan membagikan angket atau secara online kepada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Lawang Kidul, dan melakukan wawancara menggunakan rekaman suara kepada responden. Yang keempat ialah teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan ialah teknik komunikasi untuk wawancara dan pengisian kuesioner secara online melalui laman Google Form. Nah, yang kelima ialah teknik analisis data. Jadi di sini teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan variabel penelitian. Juga teknik statistik yang digunakan karena menggunakan kuantitatif tadi, statistik yang digunakan ialah tabel distribusi frekuensi yang dilengkapi dengan penjabaran terkait hasil dari tabel distribusi frekuensi tersebut. Juga dalam hal ini saya karena melalui Google Form dan adanya penskoran nantinya, saya menggunakan skala Goodman yang hanya mencakup 2 interval seperti ya, tidak, setuju, benar, salah, positif, negatif, pernah, tidak pernah, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke bab 4, yakni hasil dan pembahasan. Nah, pada kriteria pertama, buku teks harus memiliki menarik minat anak-anak, yaitu para siswa mempergunakannya. Nah, ini kan ada 3 diagram. Jadi, diagram pada hasil 100% iya, pertanyaannya itu adalah apakah Anda merasa tertarik atau senang saat membaca buku teks bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Nah, dalam hal ini seluruh responden itu menyatakan ya, membuktikan bahwa peserta didik merasa senang atau tertarik saat membaca buku tersebut. Karena melalui wawancara secara acak yang sudah saya lakukan, dalam hal ini tentunya saya mewawancarai dan bertanya kepada peserta didik siswa SMP Negeri 1 itu tidak menyampaikan soal berdasarkan urutan soal, melainkan saya acak semuanya soalnya. Jadi ini pendapat responden
melalui pemilihan secara acak. Responden yang memberikan tanggapan mereka itu merasa senang saat membaca buku teks ialah karena kata-kata yang digunakan itu mudah dipahami yang membuat mereka merasa senang untuk membaca buku tersebut. Jadi, didapatkan hasil persentase 100% untuk pemilihan ya. Mereka merasa senang saat membaca buku teks. Ini indikator pertama untuk kriteria ke-1. Lalu indikator kedua, yakni yang mencapai 90% untuk pemilihan ya, ialah pertanyaannya apakah cerita dan topik contoh yang disajikan dalam buku teks sesuai dengan hal-hal yang Anda sukai. Dalam hal ini, 9 dari 10 orang memilih ya dan merasa bahwa cerita dan topik contoh yang disajikan sesuai dengan hal-hal yang mereka sukai. Nah, berdasarkan wawancara secara acak juga didapatkan hasil bahwa cerita yang dicantumkan buku itu dalam buku teks tersebut sudah bagus. Kemudian untuk indikator ketiga pada kriteria pertama ini, pertanyaannya adalah apakah bahasa yang digunakan dalam buku teks bahasa Indonesia mudah untuk Anda pahami? Nah, ini masih berkaitan dengan indikator pertama, yakni mengenai bahasa. Tadi pada indikator pertama itu responden telah menyatakan bahwa bahasa yang mereka gunakan bahwa bahasa yang digunakan dalam buku teks itu sudah mudah dipahami dan membuat mereka merasa senang untuk membaca buku teks tersebut. Namun masih ada satu responden yang menyatakan tidak. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari ketiga indikator ini buku teks itu dapat menarik minat peserta didik atau siswa melalui bahasa yang bersifat komunikatif dan juga mudah dipahami. Dan hasil persentase dari total ketiganya adalah 93% dan itu sudah mencakup kategori sangat baik. Lalu untuk kriteria kedua ialah buku teks itu haruslah mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Dari ketiga pertanyaan ini diperoleh hasil 80%. Nah, pada perolehan indikator pertama yakni untuk kriteria kedua pada persentase 60% ini pertanyaannya adalah apakah materi yang disajikan membuat Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang materi yang dibahas? Lalu 6 dari 10 orang memilih ya, yang menunjukkan bahwa mereka setuju untuk buku teks tersebut membuat mereka ingin tahu lebih banyak tentang materi yang dibahas. Namun 1 dari 4 orang yang memilih tidak menyatakan bahwa materi yang disajikan belum cukup untuk menarik rasa ingin tahu karena masih ada beberapa penjelasannya yang kurang mendalam. Nah, selanjutnya indikator kedua untuk kriteria kedua pada perolehan 100% ini pertanyaannya adalah apakah buku teks bahasa Indonesia membantu Anda untuk memahami pentingnya pelajaran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Dan seluruh responden memilih ya. Karena nyatanya menurut mereka buku ini membantu mereka dalam memahami pentingnya pelajaran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya untuk indikator ketiga pada kriteria kedua yang mencapai perolehan hasil persentase 80% itu adalah apakah soal-soal yang disajikan dalam buku teks membuat Anda merasa tertantang untuk mengerjakannya? Nah, dari 8 dari 10 orang dalam hal ini memilih ya dan setuju karena soal yang disajikan itu sudah sangat menantang bagi mereka melalui soal-soal berbentuk esai dan juga memancing rasa ingin tahu atau pendapat dan membuat mereka menyampaikan opini mereka terhadap konsep ataupun materi tertentu. Kemudian, jadi dapat disimpulkan dari kriteria yang kedua, buku teks ini sudah mampu memotivasi peserta didik melalui penyajian soal-soal yang menarik
dan yang juga menantang, sehingga membuat mereka merasa termotivasi untuk terus mempelajari buku teks tersebut. Dan yang ketiga ialah kriteria yang ketiga, buku teks itu haruslah memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa yang memanfaatkannya. Nah, dari ketiga diagram ini diperoleh hasil 83%. Untuk perolehan persentase 80%, pertanyaannya pada indikator pertama kriteria ketiga ini adalah, menurut Anda, apakah kombinasi warna yang digunakan pada setiap gambar sudah sesuai dalam buku teks? Dan 8 dari 10 orang menyatakan ya untuk kombinasi warna yang digunakan pada gambar dalam buku teks sudah sesuai. Namun ada juga responden yang memilih tidak pada kombinasi warna ini disebabkan karena menurutnya warna yang digunakan kurang masuk atau kurang sesuai. Penggunaan warna biru dan hijau secara bersamaan pada buku teks sedikit terasa kurang sepadan untuk pewarnaan, bentuk elemen ataupun kotak cerita, yakni elemen pendukung atau penunjang dalam buku teks. Namun sebagian besar dari mereka juga telah merasa sesuai terkait penggunaan warna tersebut. Lalu selanjutnya, pertanyaan atau indikator kedua dari kriteria ketiga ini, pertanyaannya adalah, apakah gambar-gambar yang terdapat di dalam buku teks dapat membantu Anda dalam memahami materi yang dipelajari? Nah, pada pertanyaan ini seluruh responden itu setuju atau menyatakan ya. Terlihat dari hasil persentase yang menunjukkan 100%. Nah, ada juga alasan mereka memilih ya itu karena dengan adanya gambar yang disajikan, itu dapat membantu mereka memahami materi secara lebih mendalam, sekaligus memperjelas dan memberikan contoh atau gambaran terkait materi yang dipelajari. Selanjutnya, indikator ketiga pada kriteria ketiga menunjukkan persentase 70%. Yakni, pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah kualitas gambar yang disajikan pada buku teks sudah baik? Nah, ini 70% responden merasa kualitas gambar sudah baik, sementara 30%-nya merasa sebaliknya. Setelah saya kaji, buku teks ini memang mengutamakan penjelasan dan pemberian soal yang merangsang kemampuan berpikir anak. Namun, pada beberapa contoh ataupun pemberian tugasnya, tercantum gambar-gambar yang menunjukkan kegiatan seperti apa yang akan mereka lakukan. Dan dalam hal ini, responden juga masih dominan memilih ya daripada tidak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ilustrasi pada buku teks ini memang sudah sesuai, namun penggunaannya memang belum maksimal, sesuai dengan adanya responden yang menyatakan bahwa penggunaan warna yang kurang sesuai. Lalu selanjutnya adalah kriteria kelima, yakni buku teks itu isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Lebih baik lagi kalau dapat menunjangnya dengan rencana, sehingga semuanya merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. Nah, berdasarkan hal tersebut, 3 indikatornya mencapai 70%, 50%, dan juga 90%. 70% ini pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah materi yang dipelajari dalam buku teks bahasa Indonesia berkaitan dengan pelajaran lain? Dan sebagian besar responden memilih ya, berkaitan dengan pelajaran lain karena adanya materi tentang memberi tanggapan dengan santun. Hal tersebut juga telah mencerminkan nilai moral dan adab pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jadi, pada materi tersebut, peserta didik diajarkan tentang bagaimana memberikan tanggapan yang baik terhadap konsep dan hal lainnya. Lalu, selanjutnya, ini seimbang. Indikator kedua pada kriteria kelima adalah, pertanyaannya, apakah buku teks bahasa Indonesia memberikan contoh yang berkaitan atau berhubungan dengan pelajaran lain? Nah, ini seimbang. Setengah responden memilih ya dan setengah responden memilih tidak.
Alasan responden memilih tidak itu karena menurut mereka contoh yang diberikan tidak berhubungan dengan pelajaran lain. Hanya saja masih terdapat materi dan tugas yang berkaitan dengan pelajaran lain seperti yang sudah dijelaskan pada deskripsi sebelumnya, pada pertanyaan 10 sebelumnya, pada indikator pertama kriteria kelima tadi. Nah, walau materi tersebut berkaitan dengan mata pelajaran lain, tetapi contoh yang diberikan tetap berfokus pada pengembangan kompetensi peserta didik pada aspek bahasa. Selanjutnya adalah indikator ketiga untuk kriteria kelima. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah materi pada buku teks membantu memberikan gambaran dalam memahami topik lain yang sedang dipelajari? Jadi, dalam hal ini 90% responden menyatakan ya atau setuju bahwa materi pada buku teks membantu mereka untuk memberikan gambaran dalam memahami topik yang lain. Contohnya ialah pada materi melaporkan percobaan itu terdapat soal untuk menyajikan hasil percobaan pada eksperimen membuat pelangi, yang mana percobaan ini atau eksperimen ini seperti yang kita tahu merupakan bagian dari pelajaran sains. Nah, selanjutnya kriteria ke-10 atau kriteria yang terakhir ialah buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan pribadi para siswa pemakainya. Nah, pada indikator pertama ini mencapai 100% lagi untuk kriteria yang ke-10. Pertanyaannya itu adalah, apakah model pembelajaran buku teks sudah sesuai dengan cara belajar atau metode belajar Anda? Nah, 100% responden memilih ya. Karena soal-soal yang disajikan dalam buku seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ialah soal esai yang memancing rasa ingin tahu mereka dan juga menyampaikan pendapat mereka, membuat mereka dan juga memudahkan mereka dalam melakukan proses pembelajaran dan tidak membingungkan. Model soal yang disajikan juga membuat mereka merasa tertarik, apalagi sudah ada soal-soalnya. Kemudian untuk indikator kedua pada kriteria 10, pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah buku teks menyajikan contoh cerita yang mencerminkan latar belakang atau pengalaman yang berbeda? Nah, dalam hal ini 70% responden itu merasa contoh cerita yang disajikan dalam buku teks mencerminkan pengalaman yang berbeda. Nah, sebagian juga menyatakan tidak, yakni 30%. Hal ini berarti sebagian besar dari responden menegaskan bahwa cerita-cerita yang disajikan dalam buku teks itu berdasarkan pengalaman dan latar belakang yang berbeda. Karena dapat kita baca kalau setiap cerita yang terdapat di buku-buku atau sebagai contoh itu tercermin dari perbedaan makna ataupun alur suatu cerita. Lalu pertanyaan terakhir pada indikator ketiga, kriteria 10, pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah buku teks bahasa Indonesia memberikan contoh terkait materi yang bisa dipahami oleh semua siswa di kelas? Nah, pada hal ini 80% responden menyatakan ya, bahwa buku teks memberikan contoh terkait materi yang bisa dipahami oleh semua siswa di kelas. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua siswa itu dapat memahami contoh yang diberikan terkait materi yang sedang dipelajari, sebab daya tampung anak terhadap materi pelajaran pastinya berbeda-beda. Nah, berdasarkan beberapa hasil analisis tadi, didapatkan bahwa kriteria pertama itu mencapai 93 persentase, merupakan persentase terbesar di antara yang lain. Yang kedua, kriteria buku teks harus memotivasi siswa, itu mencapai 80%. Yang ketiga, memuat ilustrasi mencapai 83%. Dan yang keempat, pada kriteria kelima mencapai 70% tentang keterkaitan buku teks dengan pelajaran yang lain. Dan yang kelima ialah harus dapat menghargai perbedaan pribadi, mencapai 83%. Nah, dari beberapa
analisis tersebut. Jadi pada kriteria pertama tadi itu kalau pada konteks kurikulum 2013 sebenarnya sudah termasuk dalam cakupan prinsip kurikulum 2013 karena pembelajarannya berpusat pada peserta didik, yakni yang memperhatikan kebutuhan, minat, dan karakteristik peserta didik. Lalu pada kriteria yang kedua yakni tentang motivasi, bahwa buku teks harus memotivasi siswa yang menggunakannya. Itu juga sudah masuk ke dalam cakupan dan juga berkaitan erat dengan kurikulum 2013. Karena apa? Karena berfokus pada peserta didik atau student-centered learning. Nah, karena melalui tugas yang disajikan tadi atau soal-soal yang disajikan yang menurut mereka menantang, itu melalui tugas tersebut penalaran dan pandangan peserta didik itu terhadap permasalahan tertentu dapat mencerminkan keaktifan dan kreativitas mereka. Apalagi kan kurikulum ini berpusat pada peserta didik yang nantinya akan memperoleh hasil belajar yang baik, yakni gabungan dari aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor secara seimbang. Lalu pada kriteria ketiga, buku teks itu memuat ilustrasi yang menarik tadi kan. Nah, dalam hal ini pada konteks kurikulum 2013, ilustrasi yang menarik itu berkaitan dengan prinsip kurikulum mengenai pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, karena kurikulum ini menekankan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Jadi, penting adanya ilustrasi yang menarik agar peserta didik itu merasa tertarik dan juga merasa senang dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian pada kriteria keempat, kriteria kelima, yakni buku teks harus berhubungan erat dengan pelajaran lain. Nah, jadi di sini pada konteks kurikulum 2013, pembelajaran ini berfokus pada pengembangan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan individu dan sebagai warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, serta mampu berkontribusi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, selain itu, seperti yang kita ketahui, kurikulum 2013 ini juga mulai mengutamakan pendidikan karakter dan buku teks yang menjadi media pembelajaran kurikulum 2013, yang mana harus menyajikan materi yang relevan dengan perkembangan zaman. Jadi keterkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya dapat memudahkan peserta didik dalam memahami dua konsep secara lebih variatif sesuai dengan konsep dan prinsip dari kurikulum 2013. Terakhir, pada kriteria ke-10 ini, buku teks itu harus menghargai perbedaan pribadi siswa. Nah, jadi pada konteks kurikulum 2013, yang mana pembelajaran difokuskan untuk pengembangan pendidikan karakter peserta didik. Jadi, hal ini tentunya harus bertujuan untuk menanamkan nilai toleransi, kebinekaan, dan saling menghargai melalui kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Yang mana buku teks ini juga nyatanya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Yang mana buku teks ini diciptakan dengan menyesuaikan kebutuhan, kemampuan, dan latar belakang peserta didik. Lalu, pada buku teks ini juga mencantumkan beberapa konsep atau contoh terkait pentingnya menghargai, mengapresiasi, atau menanamkan nilai toleransi antar sesama. Seperti contoh, buku teks ini
memiliki tugas literasi yang sudah saya baca sebelumnya, itu mereka memberikan tugas semacam membaca cerpen, namun mereka tidak memberikan batasan terhadap judul cerpen seperti apa yang harus mereka baca, padahal mereka harus membaca minimal 5 cerpen. Dan mereka juga boleh membaca cerpen melalui majalah ataupun koran. Jadi tidak harus antologi cerpen. Hal tersebut sudah meringankan peserta didik dalam memilih cerpen. Kemudian, adanya kelebihan buku teks dan kekurangan buku teks. Di sini saya sudah mendapatkan beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya adalah soal yang disajikan berfokus pada penyampaian opini dan berbasis tugas proyek. Yang kedua, memuat ilustrasi pada setiap materi pelajaran. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bersifat komunikatif yang dapat memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang sedang dipelajari. Yang keempat, buku teks memiliki kaitan dengan pelajaran lain, seperti pelajaran PKN dan sains atau IPA di dalam buku teks tersebut. Yang kelima, buku teks membebaskan peserta didik untuk memberikan opini, pandangan, dan juga penilaian. Lalu kekurangannya adalah terdapat penjelasan yang kurang mendalam pada salah satu materi pelajaran. Setelah saya baca, ternyata materi yang kurang mendalam dalam hal ini ialah mengenai kaidah kebahasaan teks inspiratif. Lalu yang kedua, ilustrasi yang digunakan kurang beragam dan variatif. Ya, seperti yang sudah saya baca bukunya, ilustrasinya memang masih minimalis dan juga bukan yang banyak ilustrasi, namun pada setiap materi itu pasti terdapat ilustrasi yang menghubungkan antara materi dan juga suatu gambar agar peserta didik dapat memahami materi tersebut secara lebih jelas dengan adanya gambaran contoh yang diberikan. Lalu yang ketiga, penggunaan warna pada elemen tertentu juga belum sepadan atau selaras. Hal ini terbukti dari adanya responden yang menyatakan bahwa warna yang digunakan masih belum sepadan atau sesuai. Lalu yang keempat, desain yang digunakan pada lembar atau halaman buku masih sangat minimalis. Ya, desainnya memang masih sangat sedikit. Karena kebanyakan dominan pada kertas buku tersebut masih berwarna putih dan warna pada buku atau ilustrasi dan desain tertentunya masih sangat minim. Selanjutnya, simpulan dan saran. Jadi, pada penelitian ini, kesimpulan pertama didapat untuk kriteria pertama. Buku teksnya sudah mampu menarik minat peserta didik menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan memperoleh persentase 93%. Juga buku teks ini sudah memenuhi konsep atau prinsip kurikulum 2013 yang berfokus pada proses pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan, minat, dan juga karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah pada kriteria kedua. Buku teks sudah mampu memotivasi peserta didik yang menggunakannya melalui penyajian soal-soal dan tugas-tugas proyek yang menarik dan juga menantang. Kriteria ini memperoleh persentase 80% dan mendorong kemampuan mandiri peserta didik untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat atau pandangan mereka terhadap konsep tertentu secara optimal. Lalu yang ketiga ialah pada kriteria ketiga, buku teks telah memuat ilustrasi pada setiap materi. Namun, belum terlaksana sepenuhnya berdasarkan ilustrasi yang terdapat dalam buku teks. Meski begitu, kriteria ini telah memperoleh persentase 83% yang mencakup kategori baik dan sudah mengadaptasi konsep kurikulum 2013 terkait pembelajaran yang menyenangkan. Lalu yang keempat, pada kriteria keempat, buku teks sangat berkaitan dengan pelajaran lain, seperti adanya contoh materi untuk memberikan teks tanggapan dengan santun. Itu kan berkaitan dengan PKN dan sains atau IPA seperti eksperimen membuat pelangi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan kriteria ini memperoleh persentase 70% dan kategori baik juga sudah memenuhi konsep kurikulum 2013 terkait pendidikan karakter. Lalu yang terakhir,
Kesimpulan yang terakhir adalah pada kriteria kelima. Buku teks ini mampu menghargai perbedaan pribadi peserta didik melalui contoh kecil tindakan toleransi dan kebebasan dalam berpendapat pada soal-soal tertentu. Nah, kriteria ini juga memperoleh persentase 83% dan telah memenuhi konsep kurikulum 2013 terkait pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan latar belakang peserta didik. Selanjutnya adalah saran. Di sini, saya sebagai penulis memberikan sedikit saran untuk perbaikan buku. Saran untuk buku teks. Penulis, saya dalam hal ini memberikan saran kepada penulis selanjutnya untuk penulis di masa mendatang agar lebih memperhatikan proses dalam penyajian materi yang lengkap dan juga mendalam. Karena hal ini juga berdampak pada pemahaman peserta didik terhadap materi tersebut. Selain itu, penulis juga saya menyarankan agar desain dan ilustrasi yang dimuat dalam buku teks lebih ditingkatkan dan lebih beragam guna menarik minat peserta didik untuk membaca buku tersebut. Selanjutnya adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi, di sini saya memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas cakupan responden untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena di sini saya hanya menggunakan 10 responden, ya sangat terbatas. Jadi, ada baiknya menggunakan responden yang lebih dari itu jumlahnya agar lebih mendapatkan hasil yang lebih akurat. Lalu, hendaknya peneliti selanjutnya mengkaji lebih dalam mengenai teori belajar, teori kurikulum, dan teori analisis buku teks agar dapat membuat indikator pertanyaannya lebih bervariatif. Baik, itu saja hasil analisis buku teks yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan juga pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian saya terhadap buku teks kali ini, apalagi responden dari SMPN 1 Lawang Kidul yang telah mau menjadi responden saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.